Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Haura Rehana dengan NIM 231932025, praktikan Statistika Industri 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal variabel random discrete dan variabel random continue. Yang pertama adalah contoh soal variabel random discrete. Sebuah perusahaan memproduksi barang elektronik setiap hari. Data menunjukkan bahwa probabilitas sebuah barang berada dalam kategori baik adalah 0,85, probabilitas sebuah barang berada dalam kategori cacat ringan adalah 0,1, dan probabilitas sebuah barang berada dalam kategori cacat berat adalah 0,05. Perusahaan memperoleh keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, barang baik menghasilkan keuntungan sebesar 500 per unit. Barang cacat ringan menghasilkan keuntungan sebesar 200.000 per unit, dan barang cacat berat tidak memberikan keuntungan atau RP0 per unit. Jika perusahaan memproduksi 100 unit barang setiap hari, berapa nilai harapan atau expected value keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam sehari? Untuk soal ini dapat diselesaikan dengan cara mencari expected value, di mana X di sini kita mengetahui dengan tiga kondisi, yaitu barang baik, cacat ringan, dan cacat berat dengan masing-masing probabilitasnya. Kemudian kita dapat mencari nilai expected value menggunakan rumus, di mana itu penjumlahan dari peluang dari XI dikali dengan XI itu sendiri, di mana itu 0,85 dikali 500.000, ditambah 0,1 dikali 200.000, ditambah 0,05 sama dengan 0, sama dengan hasilnya 445.000. Jadi didapatkan keuntungan keuntungan per unitnya adalah sebesar 445.000. Nah, kemudian karena yang diminta adalah penjualan untuk 100 barang, maka untuk expected value totalnya kita dapat menjumlahkan 100 barang dikali dengan harga expected value per unit, yaitu 445.000, sehingga didapatkan keuntungan sebesar 44.500.000. Yang kedua adalah contoh soal distribusi hipergeometrik. Sebuah pabrik memproduksi 200 komponen elektronik dalam satu batch. Dalam batch tersebut terdapat 50 komponen diketahui cacat, 150 komponen tidak cacat. Supervisor mengambil sampel acak sebanyak 20 komponen untuk pemeriksaan kualitas tanpa pengembalian. 1. Berapa probabilitas bahwa sampel tersebut mengandung tepat 5 komponen cacat? Yang kedua, berapa probabilitas bahwa sampel tersebut mengandung paling banyak 3 komponen cacat? Nah, untuk soal yang pertama, di sini terdapat beberapa parameter yang diketahui, yaitu N atau jumlah populasi sebesar 200, kemudian ada sampel sebesar 20, terus ada K atau nilai syarat itu sebesar 50, dan ada nilai X, yaitu nilai yang dicari, yaitu sebesar 5. Nah, untuk jawaban soal nomor A, kita dapat untuk nomor satu, kita dapat menghitung probabilitas untuk tepat 5 barang yang cacat menggunakan rumus PMF dari distribusi hipergeometrik, di mana yaitu merupakan kombinasi 50 dengan 5 dikali dengan kombinasi 150 dengan 15, kemudian dibagi dengan kombinasi 200 dan 20, sehingga didapatkan peluang untuk barang cacat tepat 5 barang, yaitu sebesar 0,231. Soal yang kedua, yaitu berapa peluang bahwa sampel tersebut mengandung paling banyak 3 komponen cacat. Untuk soal nomor 2 ini dapat diselesaikan dengan cara menghitung semua probabilitas ketika cacatnya sama dengan 0, cacatnya sama dengan 1, cacatnya sama dengan 2, dan cacatnya sama dengan 3. Nah, kemudian kita harus mencari probabilitasnya masing-masing, sehingga setelah mendapatkan semua probabilitasnya, maka kita dapat menjumlahkan semua probabilitas tersebut, di mana penjumlahannya adalah 0,375 ditambah 0,152 ditambah 0,143 ditambah 0,141 sama dengan 0,771. Sehingga didapat kesimpulan bahwa jumlah barang atau jumlah sampel tersebut, probabilitas sampel tersebut mengandung paling banyak 3 komponen adalah sebesar 0,771. Selanjutnya adalah contoh soal variabel random continue. Nah, soal ini adalah soal distribusi normal, di mana soalnya adalah sebuah perusahaan memproduksi lampu pijar dengan umur pakai yang berdistribusi normal. Rata-rata umur pakai atau MEAN dari lampu pijar adalah 800 jam dengan standar deviasi yaitu 50 jam. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa umur pakai lampu berada di antara 750 jam dan 850 jam? Nah, soal ini dapat diselesaikan dengan cara mencari nilai Z-score dari masing-masing X yang ditanya, yaitu 750 dan 850.
Nah, untuk X sama dengan 750, kita dapat menghitung Z-score dengan rumus X dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi, yaitu 750 dikurang 800 dibagi 50, dapatkan hasil sama dengan 1. Nah, kita dapat mencari peluang ketika Z kurang dari min 1 dengan cara melihat pada Z-score tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dari sini kita dapat melihat bahwa peluang untuk Z sama dengan min 1,0 yaitu sebesar 0,1587. Nah, kemudian untuk X sama dengan 850, kita dapat menghitung nilai Z-score-nya dengan cara 850 dikurang 500 dibagi 50 sama dengan 1. Nah, kemudian kita juga menggunakan tabel nilai Z-score kembali untuk melihat atau untuk mencari berapa probabilitas ketika Z itu kecil sama dengan 1. Nah, dari tabel kita bisa melihat bahwa untuk Z sama dengan 1, itu peluangnya adalah 0,8413. Nah, kemudian, setelah kita mendapatkan nilai, Z-score ketika X sama dengan 750 dan peluang untuk Z-score X sama dengan 850, kita dapat mencari probabilitas intervalnya, yaitu dengan cara mengurangkan probabilitas ketika Z kurang sama dengan 1 dikurang dengan probabilitas ketika Z kurang dari min 1, yaitu 0,8413 dikurang 0,1587 sama dengan 0,6826, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa probabilitas umur pakai lampu berada di antara 750 jam dan 850 jam adalah sebesar 0,6826. Untuk soal keempat, yaitu distribusi eksponensial, yaitu soalnya waktu antara kedatangan pelanggan di sebuah loket layanan diketahui mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu kedatangan 5 menit. Pertanyaan pertama, tentukan nilai parameter distribusi eksponensial atau nilai lambdanya. Dan yang kedua, tentukan berapa probabilitas bahwa waktu kedatangan pelanggan berikutnya, yaitu kurang dari 3 menit dan lebih dari 8 menit. Untuk soal pertama, itu kita mencari lambda dengan rumus lambda yaitu 1 dibagi rata-rata. Dan dari soal diketahui rata-ratanya 5, maka jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu 1/5, didapatkan nilai lambdanya adalah 0,2. Nah, kemudian kita dapat, mencari probabilitas, waktu kedatangan pelanggan berikutnya, yaitu kurang dari 3 menit, dengan cara, menggunakan rumus dari CDF, eksponensial. Rumusnya yaitu 1 dikurang E pangkat min lambda dikali T, di mana lambdanya itu kita masukkan, dari yang diketahui, yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 0,2, dan T-nya itu kita masukkan 3, karena di sini dicari atau diminta soalnya itu kurang dari 3 menit. Kita bisa menyelesaikan, perhitungan ini menggunakan kalkulator sehingga didapatkan hasil yaitu 0,451188363. Nah, sedangkan untuk probabilitas lebih dari 8 menit, kita juga menggunakan rumus dari CDF yaitu, 1 dikurang E pangkat min lambda T, di mana min lambdanya sudah diketahui 0,2 dan T-nya itu sesuai yang diminta yaitu 8. Sehingga dengan menggunakan kalkulator, kita mendapatkan perhitungan bahwa probabilitasnya itu sebesar 0,798103482. Demikian hasil penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.